Dusana 58 channel. Kali ini kita sedang berada di lokasi kurban Masjid Babu Rahim Batu Basah. Dan kini kita sedang bersama Ketua Panitia Pelaksana Kurban Masjid Babu Rahim Batu Basah. Dengan Bapak siapa? Bapak Alfi Zamri Datuk Majolelo. Bapak Alfi Zamri Datuk Majolelo. Mungkin ada dusana-dusana kita nanti yang dirantau yang penasaran ingin tahu untuk jumlah Jawi kurban berapa kini sedonyo Boleh. Wajib kurban kita di Masjid Babu Rahim kini 6 balik ke Jawi. 6 balik kuah. Ya. Itu yang di masjid yang dilaksanakan di masjid. Ya. Kalau untuk keseluruhan perkirakan berapa? Untuk jorong Batu Basah lebih kurang 30-an. Untuk informasi untuk dusana-dusana yang dirantau untuk jorong Batu Basah kini kira-kira 30 ekor Jawi yang dilaksanakan di masjid 6 balik. kuah. Pun ada mungkin dari dusana kita nanti yang dirantau yang penasaran kalau untuk sistem pembagiannya apa nanti gua pembagian dagangnya itu Sistem di kurban kita di Masjid Jawi kita kumpulkan dagingnya di satu tempat. Jadi kita hitung bara kakak di Batu Basah. Total daging dibagi per kakak. Jadi itulah pembagian untuk masyarakat. oh total daging dibagi per kakak. Itu mungkin yang penasaran pula kawan-kawan dari 58 channel ku Jawi hanam baleh tentu payah nanti maulahnya atau marabahan lah mandabiah lah anu ku cara-caranya ku. Kalau berbeda seketik daripada tahun dulu. Kalau tahun dulu peserta membawa pekerja satu orang peserta membawa pekerja satu orang. Kalau sekarang sistem kita borongkan, kita upahkan kepada seseorang atau kelompok orang. Jadi kita tahu beres tugas dari orang yang kita upahkan itu mengikat, merepahkan, menguliti, memisahkan daging dari kulit dan memotong kecil-kecil, memotong sekilo-sekilo. Artinya peserta kurban sama masyarakat tahu beres. Iya, peserta Panitia memfasilitasi sampai ke orang yang marabahan bagai. sampai ke mana-mana. Betul Bu ya? Ya, sampai mendistribusikan dagingnya ke masyarakat. Oh mendistribusikan nanti ada timnya. Panitia ya, dari panitia sendiri. Jadi pekerjanya sampai pembagian nanti itu difasilitasi oleh panitia kurban yang diketuai oleh Angku A Datuk Majolelo. Kalau tentang pembagian kupon, Ya. awak kan membuat aplikasi langsung untuk kupon untuk masyarakat. Jadi tidak ada kemungkinan masyarakat yang mendapat dua. Itulah di sana. Jadi kalau sistem pembagian kupon menghindari dari satu individu atau satu keluarga yang mendapat dua, satu kakak yang mendapat dua kupon, itu panitia masjid bekerjasama dengan remaja masjid itulah menyediakan aplikasinya nakku. Artinya nanti di satu orang yang lah dapat akan terbaca di aplikasi, tidak bisa dapat sekali lagi itu. Lah barangkali di lokasi kau dilakukan. Inilah tahun kedua gini kok. Mulai dari tahun dulu yang mulai pertama. Tahun kedua ya. Terakhir Bu, untuk kisaran harga Jawi kini bara harga per ekornya atau bara iuran per orang untuk kurban tahun kini. Ya, iuran peserta kini kan 3 juta per orang. Per orang. Ya, Satu ekor sapi berapa orang Bu? 7 orang. Satu ekor sapi. Jadi 7 kali 3 juta 21 juta. Ya. Sapi dibelikan rata-rata 19 juta 750. 1.250.000 biaya operasional. Termasuk biaya untuk pekerja tadi. Berarti itu di sana 58 harga per orangnya nanti 7 orang Bu? Satu orang Satu orang 7 3 juta, satu orang 3 juta, satu nama, satu Jawi 7 nama, berarti 7 kali 3 21,
kisaran harga Jawi 9 sampai 20 lah anakku. Berarti lebihnya nanti untuk biaya operasional. Terakhir untuk konsumsinya bang, nanti panitia dan kawan-kawan adik-adik panitia. Jadi kalau konsumsi tentu ditanggung oleh panitia dari anggaran itu kita ambil. Apakah snack saja atau masuk makan siang? Karena kita kerja sampai siang, jadi tentu nggak mungkin snack dong. Yo, sampai makan siang. Untuk makan siang sistemnya lain melibatkan setiap UMKM, artinya kedai nasi yang ada di Batu Basah atau minta keluar gitu aku? Nah, kalau gini kita nak ada ambil nasi keluar dong. Berapa buah kedai nasi di Batu Basah kita ambil sadonyo. Bagi rato sadonyo. Oh, itulah di sana seketik wawancara kita jo ketua pelaksana kurban Masjid Baburaim Batu Basah ini. Terima kasih aku. Terima kasih. Lanjut kerjaanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana 58 channel, kini kita berada di Kota Baru, Kanagarian Batu Basah, Jorong Kota Baru. Kita langsung bersama Jo Ketua Panitia Pelaksana Kurban Jorong Kota Baru. Dengan Bapak siapa Pak? Saya sendiri, Taufik Ketik Batuah. Pak Taufik Ketik Batuah. Tadi kita sudah mewawancarai Datuk Lelo, Ketua Panitia di Batu Basah. Kini saatnya kita mewawancarai Ketua Panitia di Kota Baru. Mungkin sanak-sanak Batu Basah yang dirantau nanti penasaran kudo bahas sistem di Kota Baru. Pertama mungkin yang ingin anda tanyakan kepada Pak Ketik tentang jumlah Jawi Bareko Jawi kira-kira ini Pak. Untuk di Kota Baru jumlah Jawi ada 5 balai gua sadua Pak. 5 balai gua Dengan 105 orang peserta kurban. 105 orang. Artinya hanya berbeda 1 ekor dibanding di Batu Basah. Mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat Jorong Kota Baru dan Kanagarian Batu Basah yang ada di kampung dan di rantau nantinya, sistem pembagian daging nanti Pak. Sistem pembagian daging setelah kita lakukan pembagian per kantong, sistem pembagiannya bagaimana nanti? Bisa Pak jelaskan? Di sini bisa dijelaskan bahwa panitia pelaksana ibadah kurban di Masjid Ihsan Kota Baru, Jorong Kota Baru, untuk pembagian daging kurban, pertama dulu peserta kurban yang ikut berkurban itu biasanya 3 kilo. Nah, bagaimana dengan pekerja? Kita tidak main upah, tetapi kita bergotong royong. Kemudian
bagian dari pekerja itu di mana? Bagian dari peserta kurban kita berikan 1 kilo ke pekerja. Jadi peserta kurban itu 4 kilo, 3 kilo oleh peserta kurban, 1 kilonya kita berikan kepada pekerja. 1 ekor sapi, 7 orang pekerjanya. Artinya 1 orang peserta kurban menyiapkan relawan 1 orang sebagai pekerja. Ya. Kemudian untuk yang lebihnya kita masukkan ke dalam satu tempat, nanti kita distribusikan melalui kupon yang disebar ke masyarakat. Alhamdulillah kupon kita tersebar 350 kupon 350 kupon per kakak. per kakak. Ya. Ada sedikit pernah terjadi masalah di satu tempat yang ingin kami ketahui di sini. Apakah di sini juga dikhawatirkan terjadi hal seperti itu? Apa masalahnya? Yaitu satu kakak mendapatkan lebih dari 1 kupon. Artinya ada 1 kakak yang mendapatkan 2 kupon. Di sini apakah ada kemungkinan terjadi hal tersebut atau tidak? Dan kalau tidak, bagaimana kira-kira panitia mensiasati agar 1 kakak tidak mendapatkan 1 atau 2 kupon? Oke. Sangat menarik sekali. Panitia Kurban Kota Baru punya database. Jadi kalau seandainya satu rumah itu ada 3 kakak, 3 kuponnya, dan tiap-tiap kupon itu punya nomor dan nama. Seandainya ada tercecer 1 kupon, tidak bisa orang lain menggunakan. Karena kita punya data di sini. Jadi kan ketahuan nanti siapa yang tidak menjemput daging, siapa yang tidak mendapat kupon, itu akan jelas. Nah, berbeda lagi halnya kalau ada orang perantau tiba, perantau dari Padang contohnya pulang kampung, itu tidak pakai kupon, langsung diberikan. Jadi ada cadangan 40 kantong nanti. Dan 1 kupon itu kita berikan dari 2 sampai 2,5 kilo daging saja. Daging saja. Jadi lawaknya, tulangnya, yang lain itu tidak dibagian. Tok daging tok gitu. Kemudian ingin kami ketahui dan masyarakat Batu Basah juga ketahui berapa uang, berapa jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh 1 orang yang ingin berkurban untuk 1 ekor sapi. Biasanya kan itu 7 orang 1 ekor. Ya. Berapa 1 ekornya, dan nanti akan bisa kita kalkulasikan berapa harga sapinya. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Untuk peserta kurban mereka beriuran 3 juta per kepala. Jadi kalau 7 kali 3 berarti ada untuk 1 kelompok itu uang 21 juta. 21 juta. Sementara rata-rata pembelian sapi kita ada yang 21 juta 250, ada yang 20 juta 50, ada yang 20 juta, ada yang 19,5. Rata-rata pembelian 20 semuanya. Dan pembelian sapi itu kita tulis, kita sebar dan kita tampilkan. Transparansi di Kota Baru 100%. Alhamdulillah, jadi nampaknya harga 1 ekor sapi di Kota Baru, Jorong Kota Baru dengan Jorong Batu Basah tidak jauh berbeda atau sama. Iya. Artinya 1 orang itu iurannya atau membayarnya 3 juta. Terakhir mungkin pertanyaan dari kami dan juga sahabat 58 Channel mungkin ingin tahu kulit. Itu kan juga sering menjadi problem di tengah-tengah peserta kurban. Kulitnya bagaimana, sistem dijualkah atau diberikankah atau bagaimana, bisa Bapak sendiri? Ya. Untuk masalah kulit ini sangat menarik. Dari dulu sampai sekarang kulit ini sebanyak 15 lembar. Ini kita berikan dulu ke penerima fakir miskin. Dari penerima nanti dia minta tolong ke panitia untuk dijualkan. Artinya kulit ini diberikan kepada fakir miskin, ya. Kemudian sang penerima mewakilkan kepada panitia untuk dijual. Kenapa? Karena kulit banyak orang tidak pandai mengolah. Artinya nanti kalau diberikan langsung terbuang. Kemudian bagaimana dengan hasil penjualan kulit? Itu kita bagi kepada fakir miskin di Kota Baru. Contoh, ada kan uang kulit ini 2.500.000 keseluruhannya, itu biasanya kita bagikan kepada 50 fakir miskin dan 1 orang mendapat 50.000. Siapa saja kita tampilkan, kita umumkan, kita tulis transparansinya. Jadi jelas siapa penerimanya, berapa uang yang diterima. Bukan panitia, tapi yang menerima kulit adalah fakir miskin di Jorong Kota Baru. Masya Allah, sangat menarik penjelasan dari ketua panitia tadi. Dan untuk konsumsi, ini kita juga perlu ketahui apakah mendapatkan snack saja atau makan siang dulu? Iya, untuk konsumsi dari dana 3 juta iuran peserta kurban tadi,
ada beberapa uang yang digunakan untuk membelikan nasi. Nasi itu kita belikan untuk pekerja 7 orang per 1 ekor sapi, 7 bungkus untuk peserta kurban per kelompoknya, tambah 1 orang yang istilahnya untuk menggilain jauhi dari pembelian sampai hari ini. Berarti 1 ekor sapi 15 bungkus nasinya, yaitu kita berikan kepada tiap-tiap kelompok. Ya, dapat snack, dapat nasi, kopi kita sediakan. Ya. Sebelum kita akhiri wawancara kita, ini sudah perhelatan yang keberapa di Masjid Ihsan Kota Baru? Kalau di Batu Basah tadi yang dikelola oleh masjid di satu tempat itu periode keduanya atau Idul Adha kedua. Kalau di Masjid Ihsan Kota Baru sudah yang keberapa Pak? Kalau untuk perhelatan seperti ini sudah sejak tahun 2004 kayak gini. Sejak tahun 2004 sudah seperti ini. Jadi kita ikat seluruh hewan kurban tanpa satu pun yang tertinggal, baru setelah semuanya terikat dan siap untuk sembelih baru penyembelihan. Setelah disembelih, peserta kurban seluruhnya masuk ke dalam masjid. Kita kumpul di sini dan berdoa secara bersama. Nah, nanti ba'da zuhur baru pendistribusian daging untuk penerima kupon. Kalau yang peserta kurban setelah selesai dikuliti, selesai dipotong-potong, yang pertama untuk peserta kurban dulu. Nanti setelah zuhur baru kepada penerima kupon. Seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bapak Kati selaku Ketua Panitia Pelaksana Kurban di Masjid Ihsan Kota Baru, Jorong Kota Baru, Kanagarian Batu Basah. Mungkin itu sedikit wawancara kita dengan beliau yang sudah menjelaskan panjang lebar. Semoga bermanfaat untuk dunsana Kanagarian Batu Basah, terkhususnya yang ada di perantauan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Istilahnya lihat penjualan sapi kurban gini Bapak. Oh, kalau masalah sapi kurban kini ditanya ke toki jauh apa kurang. Oh, toki lah tenayo kini banyak jadi korban stoknya nanda kedua. Tapi alhamdulillah untuk di Nagari Awak itu korban masih seperti biasa. Di Nagari Batu Basah, di Jorong Batu Basah. Contohnya di Masjid Babur Rahim Batu Basah tahun dulu 5 balik gua, kini menjadi 6 balik gua. Tambah sekuah. Kurang macam ekonomi awak merosot enggak lah tambah. Di samping ekonomi pertama, keimanan orang untuk beribadah sudah meningkat. Di segi keimanan, di segi agama meningkat. Cuman di segi jual beli di toke-toke sapi enggak kurang turun Pak. Jadi banyak kini kok peternak dan ndak baju aja binya, ndak mau toke beli leh. Karena toke itu stoknya lah banyak. Ndak mau membeli karena stok banyak atau ada informasi yang didapat ukuran ndak cocok banyak Pak. Bahasa nanya Pak. Maksudnya bobot sapi itu ndak mencapai Kak. Lai. Urang si pembeli itu yang dibalinya sesuai jo pitih nado. Oh, misalnya mengumpul pitih 3 juta seorang, 7 kali 3 21. Nyo balilah jawi nana go 20 ah. Ada kilo dia go jawi nana go 22 setengah. Jadi panitianya membeli sesuai budget dana. Oh baiklah, dan sana sadonyo yang ada di kampung ataupun di rantau tadi ada yang bertanya, mungkin beliau ragu mengenai kaki, artinya kaki dari hewan kurban apakah diagiahkan ke peserta kurban atau masyarakat atau bahas sistemnya Pak Sultan Pak Sultan Bagindo salah seorang panitia kurban. Silakan tentang kaki Pak. Untuk masalah kaki itu sudah dikembalikan ke peserta. Cuman peserta menyerahkan kepada panitia kalau seandainya kaki ini mau dijual atau gimana, asalkan itu jalannya atau uangnya bisa dimanfaatkan. Nah itu nggak masalah terserah panitia. Memang kebetulan sekarang itu kaki ada memang dibeli sama orang dan uang hasil pembelian itu nanti itu disedekahkan sama fakir miskin. Artinya digabung sama kulit. Kalau seandainya ada kelebihan dana dari dana kurban, nah itu nanti digodok semuanya dan dibagikan kembali kepada fakir miskin. Untuk jumlah nasi berapa tadi Pak? Kau salah satu Pak kita panitia atau
jabatan Pak ini Pak di Bendahara Panitia Kurban Kenagarian Batu Basah. Untuk jumlah nasi berapa yang diminta petang Pak? 70 ah? Dari Ampe itulah kadai nasi yang ada di Jorong Batu Basah. Ampe. Artinya Wak Rato meminta Pak ya. Rato minta adil dan kita pun ikut memajukan UMKM Nagari. Setelah Bapak Darlisman Bendahara Panitia Kurban. Terima kasih Pak. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Proses penangkaran daging kurban akan dibagikan di surau. Ini yang boleh Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Sebelum dibagikan, kita umumkan dulu atau informasikan dulu pada masyarakat dusun Perang Duri atau Durian supaya bisa menjatuhi kak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh warga dusun Padang Duri, warga dusun Durian, bahwa daging korban dari Masjid Babu Rahim Batu Basah sudah sampai di surau kita. Marilah kita yang alah mandapek kupon ataupun yang indak dapet kupon, silahkan menuju ke surau untuk mengambil jatah daging kurban tersebut. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh warga dusun Durian, seluruh warga dusun Durian yang alah mandapek kupon, silahkan menuju surau karena daging kurban dari Masjid Babu Rahim Batu Basah untuk daerah pembagian durian sudah berada di surau. Marilah kita beramai-ramai menuju surau untuk Allahu akbar.
Saya berapa sih Pak? Saya sekitar 1,7. 1,7 kilo. Iya, ada lebih ya. Nanti kalau ada warga Joron Durian, Dusun Durian ko yang alun mendapat kupon Kalau di lapihan, sawananya di dusun durian gua dapat 83 nya. dapat bertiga kupon. Ayo lapihan sampai buah. Seandainya hilang kuponnya nanti data kan ada lapor ke panitia. data ada di panitia Pak ya. Permisi Pak. Siap. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Proses pembagian daging kurban Masjid Baburahim Batu Basah di Dusun Durian, Padang Duri, keindahan Dusun Durian. Yang Bukit. Transportasi itu selama 2 tahun. Tahun pertama, tahun ini untuk mengantarkan daging-daging menuju rumah-rumah daerah-daerah yang agak jauh jangkau itu yang di Jawa Durian. Jadi setengah rata tahu pola ada buyung. Dari Mungko.